Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga kita akan membahas mengenai potensi dari koin XRP akan dijadikan ETF. Dan tentu di dalam pembahasan kali ini gua akan menjabarkan juga beserta alasannya mengapa XRP berpotensi menjadi ETF. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Tepat pada tanggal 11 Januari tahun 2024, salah satu OJK dari negara Amerika Serikat ataupun SEC telah menyetujui persetujuan Bitcoin Spot ETF dari 11 entitas. Dan apakah OJK dari Amerika Serikat akan merubah semua aset cryptocurrency menjadi ETF? Jawabannya tentu tidak. Lalu kira-kira aset apa saja yang berpotensi akan ada ETF-nya? Pertama tentunya ada Bitcoin, yang baru-baru ini telah di-approve oleh regulator Amerika Serikat ataupun SEC. Dan tentu untuk kandidat yang kedua adalah Ethereum. Dan untuk kandidat yang terakhir tentunya ada XRP. That's why, mengapa XRP masuk ke dalam nominasi? Karena pada dasarnya, tepat di tahun 2023, SEC telah merilis beberapa altcoin yang telah dilabeli menjadi salah satu aset sekuritas. Walaupun sebelumnya koin XRP telah dilabeli oleh SEC ataupun OJK dari negara Amerika Serikat. Tetapi tepat pada bulan Juli tahun 2023, SEC telah mencopot label dari koin XRP yang telah dinobatkan sebelumnya menjadi aset sekuritas. Walaupun demikian, kasus tersebut belum rampung 100% sampai dengan saat ini. Karena tepat di tanggal 11, pasca setelah persetujuan Bitcoin Spot ETF, regulator Amerika Serikat ataupun SEC telah mengajukan mosi terhadap distrik negara Amerika Serikat untuk mewajibkan Ripple membuat laporan keuangan sejak tahun 2022 hingga 2023. Itu merupakan salah satu hambatan untuk XRP akan menjadi ETF. Tetapi ketika permasalahan tersebut telah rampung 100%, mungkin selanjutnya yang akan dijadikan sebagai ETF adalah XRP. Dan kira-kira apa yang akan terjadi terhadap harga dari koin XRP? So, pastinya akan ada kejutan-kejutan besar dari koin XRP dan juga pemompaan dalam sebuah harga. Walaupun sebagian orang masih ada beberapa yang telah berasumsi koin XRP merupakan salah satu koin yang paling lambat dalam sebuah kenaikan harga. Tetapi di dalam pembahasan kali ini kita bukan hanya membahas mengenai progres ataupun potensi dari koin XRP yang akan menjadi ETF. Begitu juga kita akan membahas dalam sebuah progres harga dari koin XRP untuk masa depan. Apakah koin XRP ini merupakan salah satu aset inflasi atau mungkin XRP ini merupakan salah satu aset deflasi? Karena sampai dengan saat ini XRP masih melakukan unlock token setiap bulan. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk join ke dalam Telegram group, untuk linknya sudah gue sertakan di deskripsi. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency. Begitu juga dengan koin XRP, apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini nampaknya sedang terjadi koreksi, walaupun dalam total market cap secara keseluruhan sedang terjadi kenaikan sekitar 0,5%. Di sini kita bisa melihat untuk Bitcoin sedang terjadi penurunan hampir 1%. Ada Ethereum 0,3%, BNB di atas 1%, dan Solana hampir mendekati di 2%. Begitupun juga dengan koin XRP sedang terjadi penurunan sekitar 0,9%. Dan untuk harga dari satu keping koin XRP di kisaran 0,5916 US dollar. Dengan circulating supply koin XRP saat ini di 54,2 miliaran koin XRP. Dari total supply 100 miliaran koin XRP, artinya koin XRP yang telah beredar di beberapa market telah mencapai hampir di 55%. Dan masih ada tersisa sekitar 45% dari total supply maksimumnya koin XRP. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, dengan persetujuan Bitcoin Spot ETF yang telah menyebabkan euforia di kalangan komunitas cryptocurrency. Tetapi kali ini salah seorang CEO dari perusahaan Ripple ikut melakukan selebrasi atas adanya approval dari Bitcoin Spot ETF. CEO Ripple telah merayakan persetujuan SEC. Dan CEO Ripple yang bernama Brad Garlinghouse memuji persetujuan SEC terhadap ETF Spot Bitcoin dan melihatnya sebagai momen penting untuk legitimasi kripto sebagai kelas aset.
Karena dengan adanya persetujuan Bitcoin Spot ETF Bitcoin dari beberapa big company oleh SEC merupakan salah satu langkah maju untuk mata uang cryptocurrency di masa depan. Dan itulah sebabnya salah satu CEO dari perusahaan Ripple yang bernama Brad Garlinghouse telah ikut serta dalam melakukan selebrasi ataupun merayakan dengan adanya persetujuan Bitcoin Spot ETF oleh SEC. Dan langkah ini telah mendapatkan tanggapan antusias dari tokoh-tokoh industri utama termasuk CEO dari Ripple yang bernama Brad Garlinghouse yang telah memuji keputusan tersebut sebagai langkah monumental menuju legitimasi mata uang kripto sebagai kelas aset. Dan pentingnya, momen ini tidak dapat dilebih-lebihkan katanya. Nah, jadi selain ini merupakan salah satu langkah lebih maju untuk mata uang cryptocurrency di masa depan, tetapi menurut salah satu CEO dari perusahaan Ripple yang bernama Brad Garlinghouse, momen tersebut merupakan salah satu momen penting yang mungkin tidak dapat dilebih-lebihkan. Jadi maksudnya apa dengan kata-kata seperti demikian? Karena sebelumnya, regulator Amerika Serikat ataupun SEC telah menuduh terhadap perusahaan Ripple yang telah menjual koin XRP ke dalam beberapa institusi. Dan tentu itu merupakan salah satu klaim yang telah dibantah oleh CEO dari perusahaan Ripple yang bernama Brad Garlinghouse. Tetapi dengan adanya persetujuan Bitcoin Spot ETF, ada kemungkinan kecil untuk SEC tidak akan melebih-lebihkan mengenai beberapa kasus terhadap industri cryptocurrency. Dan dalam era baru untuk investasi kripto, persetujuan ETF Spot Bitcoin termasuk perwalian terkemuka dan siap untuk mengubah landscape investasi, dan ETF ini memberikan jalur yang lebih mudah diakses bagi investor untuk mendapatkan exposure terhadap Bitcoin. Dan dengan melewati kompleksitas dan juga risiko yang terkait dengan kepemilikan langsung atas mata uang cryptocurrency, salah satu CEO dari perusahaan Ripple yang bernama Brad Garlinghouse telah menyatakan optimisme bahwa perkembangan ini akan bertindak sebagai katalis untuk peningkatan investasi dan juga adopsi institusional. Nah, jadi dengan adanya sebuah pernyataan seperti demikian dan juga alasan dari salah satu CEO perusahaan Ripple yang bernama Brad Garlinghouse yang telah menyatakan ini merupakan salah satu selangkah lebih maju untuk mata uang cryptocurrency dalam era baru. Terlepas dengan adanya beberapa investor untuk melakukan investasi yang jauh lebih mudah ketika beberapa investor melakukan investasi melalui ETF. Selain itu pun ini akan membukakan jalan terhadap beberapa institusional lain yang kemungkinan notabene akan mengajukan Bitcoin Spot ETF. Dan bahkan sampai dengan saat ini ada salah satu negara yaitu Hong Kong. Salah satu regulator dari negara Hong Kong, dia secara terbuka untuk menerima proposal terkait pengajuan Bitcoin Spot ETF. Dan itulah mengapa ini merupakan salah satu perkembangan yang akan bertindak sebagai katalis untuk peningkatan investasi dan bahkan adopsi terhadap entitas ataupun institusional. Dan untuk informasi berikutnya, sebelumnya telah gua mencuit bahwa setelah terjadinya persetujuan Bitcoin Spot ETF, akan ada beberapa ETF selanjutnya, terutama untuk ETF Ethereum. Yang dimana kali ini ada beberapa informasi mengenai pengajuan ETF Ethereum. Tentunya di sini ada VanEck yang telah mencoba untuk melakukan pengajuan proposal terhadap ETF Ethereum. Yang kedua ada ARK Investment, yang ketiga Hasdaq, yang keempat Grayscale, yang kelima ada Invesco, yang keenam ada BlackRock, dan yang terakhir Fidelity. Karena sebelumnya salah satu big company dengan pengelolaan aset sekitar 10 triliunan US dollar yaitu BlackRock telah mengajukan Ethereum Futures ETF. Dan mungkin kali ini setelah disetujuinya Bitcoin Spot ETF, beberapa big company tersebut akan mencoba untuk melakukan pengajuan terhadap regulator Amerika Serikat mengenai Ethereum Spot ETF. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini ada sebuah informasi yang telah beredar bahwa kemungkinan untuk XRP ETF akan segera datang. Menurut SIP Investment Officer Valkyrie mengatakan Ripple XRP ETF bisa terjadi ataupun bisa datang. Dan melihat di dalam sebuah alasan tersebut yang telah disampaikan oleh CIO-nya Valkyrie, bahwa XRP ETF bisa saja terjadi dan mungkin akan segera datang dengan berbagai alasan. Dengan SIP Investment Officer Valkyrie Funds yang bernama Stephen McClatch tidak akan terkejut jika kita mulai melihat tidak hanya lebih banyak aplikasi Ethereum ETF, tetapi juga Ripple XRP ETF di market. Berbicara kepada Bloomberg pada hari Selasa, dan CIO telah mengatakan bahwa mengingat kemajuan terkini di dalam bidang kripto dan juga spot ETF. Dan menurutnya pengajuan ini adalah suatu kemungkinan. Jadi menurut salah satu CIO Valkyrie Funds yang bernama Stephen McClatch, dia tidak akan pernah terkejut sekalipun ada lebih banyak ETF yang lainnya selain Bitcoin Spot ETF. Begitupun juga ini berlaku dengan koin XRP yang kemungkinan akan segera datang. Dengan salah satu alasan yang telah disampaikan, mengingat kemajuan terkini di dalam bidang cryptocurrency dan juga spot ETF.
Dan di sini gue sedikit menambahkan kenapa XRP memiliki potensi untuk menjadi ETF. Selain koin XRP telah dikeluarkan dari label SEC yang dinobatkan sebagai aset sekuritas, tetapi koin XRP merupakan salah satu ujung tombak di dalam sektor keuangan lintas batas. Dan untuk alasan berikutnya, menurut salah satu CIO dari perusahaan Valkyrie yang bernama Steve Myklart, bahwa di sini saya bahkan berpikir kita akan melihat sesuatu untuk Ripple. Mengingat kemajuan terkini katanya, dan Anda memperhatikan bahwa Grayscale baru saja menambahkan Ripple ke salah satu dan juga perwalian mereka yang telah diperdagangkan secara publik. Jadi saya tidak terkejut jika kita melihat Ripple ataupun Ethereum Spot ETF di luar sana. Dan sebelumnya mengenai Grayscale telah gua bahas bahwa untuk XRP telah ditambahkan untuk melakukan penyeimbangan di dalam aset under manajemennya perusahaan Grayscale. Dan bahkan untuk Grayscale sendiri merelakan untuk membuang Polygon Matic demi memilih XRP dan juga Avalanche. Jadi menurut gua ini merupakan salah satu suatu kejelasan untuk XRP memiliki potensi untuk menjadi ETF dan juga Ethereum dalam beberapa waktu mendatang. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini ada sedikit rumor yang telah beredar bahwa sebetulnya untuk XRP ETF telah terjadi. Dan bahkan untuk XRP telah mencapai di 16,45 US dollar. Wow, ini tentunya sangat mengejutkan di kalangan komunitas cryptocurrency dengan adanya rumor seperti demikian. Menurut salah satu media di cryptobasic.com bahwa NEF 20 shares XRP ETF telah meningkat 62% menjadi 16,45 US dollar. Wow, semoga saja ini bisa terjadi untuk harga dari XRP yang ada di dalam spot market untuk mencapai di kisaran 16,45 US dollar. Walaupun masih ada sebagian orang yang telah menyatakan bahwa supply dari XRP cukup terlalu banyak, sehingga sangat sulit untuk XRP bisa mencapai harga di 10 bahkan di 16 US dollar. Dan nilai aset bersih NEF dari 20 shares Ripple XRP ETF ataupun XRP dan saat ini telah mencapai 16,45 dolar. Dengan aset yang telah dikelola senilai 50,4 jutaan dolar di tengah kepercayaan investor yang kuat. Dan produk yang telah diperdagangkan di dalam bursa ETF 20 shares XRP terus meningkat minat investor selama 4 tahun setelah diluncurkan pada bulan April 2019. Dan The Crypto Basic telah menyoroti sarana investasi dalam sebuah laporan 3 hari yang lalu yang juga bertujuan untuk menghilangkan prasangka klaim di sekitarnya. Nah, jadi kalian bayangkan XRP ETF telah launching sejak 4 tahun yang lalu. Dan bahkan produk tersebut telah diperdagangkan di dalam bursa ETF-nya 20 shares XRP. Dan itu tentunya telah menarik minat investor selama 4 tahun berjalan. Tetapi di cryptobasic.com tidak bisa membenarkan atas adanya klaim tersebut mengenai XRP ETF. Dan dengan kesalahpahaman seputar XRP ETF, ingatlah bahwa komunitas XRP menentukan XRP ETF di dalam platform resmi Fidelity. Dan investment awal pekan ini, laporan selanjutnya menunjukkan bahwa produk investasi tersebut telah diluncurkan oleh Fidelity, mengingat kehadirannya di dalam platform mereka. Jadi rumor semakin kuat dengan adanya beberapa kesalahpahaman mengenai seputar XRP ETF, ditambah lagi dengan adanya sebuah laporan baru-baru ini yang telah menunjukkan bahwa produk investasi dari XRP ETF telah masuk di dalam platform Fidelity. Dan kali ini kita akan membahas mengenai inflasi rate dari XRP, karena menurut gua sendiri ketika kita melakukan investasi, kita pun harus bisa menentukan apakah suatu aset tersebut merupakan masuk ke dalam kategori inflasi atau mungkin devaluasi. Dengan total supply maksimum dari XRP di 100 miliaran koin. Dan dengan total circulating supply dari XRP hampir mendekati di 55 miliaran koin atau setara dengan 55%. Tetapi yang perlu kalian perhatikan bahwa dari XRP yang telah dikunci di dalam wallet penampungan mencapai 40,5 miliaran koin XRP. Dan menurut gua sendiri untuk XRP bisa mencapai di 3 dolar ataupun di harga tertinggi sebelumnya. Bahkan mungkin XRP akan mencapai new all-time high, masih memiliki suatu kemungkinan dan juga potensi besar di masa depan. Di sini gue tidak berbicara dalam waktu yang singkat untuk XRP bisa mencapai back to all-time high, bahkan untuk new all-time high. Tapi gue berbicara untuk jangka panjang, XRP masih memiliki potensi untuk mencapai harga new all-time high. Walaupun setiap bulan koin XRP melakukan token unlock sekitar 1 miliaran koin, tetapi ada 800 jutaan koin yang nantinya akan dikirimkan ke dalam wallet escrow ataupun penampungan.
Dan inilah total koin XRP yang ada di dalam wallet penampungan, sekitar 40,5 miliaran koin XRP. Dan kita belum bisa memastikan apakah ini akan dikunci selamanya, atau mungkin sewaktu-waktu akan dikembalikan ke market. Dan mungkin dari 40,5 miliar koin XRP ini akan dijadikan sebagai mekanisme pembakaran. Dan menurut gua sendiri, koin XRP merupakan salah satu aset yang masuk ke dalam kategori deflasi. Walaupun setiap bulan melakukan token unlock, tetapi dalam sebuah inflasi rate dari koin XRP kurang dari 10%. Dan itu yang perlu kalian perhatikan ketika kalian melakukan investasi dari beberapa aset ataupun koin. Kalian harus menentukan inflasi rate, apakah koin tersebut sewaktu-waktu akan mengalami inflasi atau mungkin bahkan devaluasi. Karena dengan inflasi rate yang semakin tinggi, itu tidak ada artinya kalian memiliki koin tersebut dan bahkan dengan kalian tahan dalam jangka panjang. Tapi semuanya kembali lagi terhadap diri kalian masing-masing, terutama untuk ARPI dari koin XRP. Gua hanya memberikan suatu gambaran berdasarkan data dan juga kacamata serta perspektif gua pribadi. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari koin XRP. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.